kegiatan sama menambah wawasan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan pelayanan kami kepada masyarakat pencari keadilan. Berkahilah setiap langkah kami, jauhkanlah kami dari segala hal yang dapat menghalangi kebaikan dan tubuhnya kami ke jalan yang Engkau. Momen yang baik untuk kita dalam proses perdagangan. Kalau tidak kita bingung lagi. Kalau ada ini perkara kekerasan seksual misalnya, kita buat apa? Tidak ada di kehidupan yang sana. Apa yang kita bisa perintahkan? Kalau saya bilang ada keberatan dari kekerasan seksual, apa yang harus kita sampaikan? Apa yang kita bisa lakukan? Dan ada pertanyaan yang menarik juga. Bagaimana kalau terdakwa itu orang tidak mampu? Jangankan untuk membayar restitusi, untuk hidupnya itu tidak mampu, terus dia membayar pakai apa misalnya? Apakah adil kita berikan lagi mengingat KUHP yang baru jalan daripada ultimum remedium untuk pemidanaan dalam bentuk perampasan hak-hak? Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa pengertian dari seluruhnya saya lihat bahwa restitusi ini tidak selamanya diajukan bersama dengan tindak pidana pokok, bisa jadi setelah tindak pidana pokok. Putusan terhadap tindak pidana pokok sudah dihakim. Sebenarnya terkait ini, terkait penyelesaian permohonan restitusi setelah putusan berkekuatan hukum tetap harus diselesaikan dalam waktu 21 hari. 21 hari di sini adalah hari kalender dan hari kerja. Jadi prosedurnya setelah pemohon baik itu dengan kuasanya baik itu dengan LPSK itu dilakukan oleh gabungan antara restitusi maupun kompensasi. Tapi wajib diajukan, yang boleh mengajukan hanya LPSK. Tadi masalah korban maupun keluarga korban, penasihat hukum ataupun kuasa hukum tidak bisa. Yang menjadi pihak hanya LPSK. Dalam menilai mungkin dengan mengacu kepada besaran yang pernah ada sebelumnya dalam perkara yang besar atau perkara persetujuan yang tidak. Namun jika langsung dibebankan kepada terdakwa itu tidak dibutuhkan persetujuan. Jadi jangan kita semua nanti baik lagi ada sekretaris semuanya keluarga pengadilan di Sulawesi. Mohon izin untuk saya sedikit untuk sharing yang berkaitan dengan permatian. Yang kedua itu berdasarkan tindak bersama. Jadi sebetulnya di permohonan 3 ini pada saat hakim itu menetapkan mediator, sebetulnya Pak Hakim itu di situ akan menanyakan kepada para pihak apakah kesediaannya menggunakan mediasi secara elektronik. Itu sudah pertanyaan yang menurut permohonan 3 itu seharusnya pertemuan mediasi elektronik diselenggarakan di ruang virtual dalam aplikasi yang disepakati. Nah, jadi nanti setelah diinstruksikan ini kita masuk ke ruang mediasi. Di situ mediator akan mengatur sebetulnya mediasi kita melaksanakannya seperti apa. Akan ada suatu penentuan aplikasi, apakah mau kita pakai Zoom atau Google Meet atau apa. Nah, itu sebenarnya tidak ada pengaturan secara spesifik, tapi dikembalikan kepada kesepakatan orang. Di aplikasi apa sih yang mau kita kerja? Berikutnya tanda tangan kesepakatan budaya secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik. Jika tidak punya tanda tangan elektronik, tanda tangan dilakukan secara manual. Ini solusi tapi juga kendala menurut saya. Jadi di dalam permohonan yang semua tidak ini satu bahwa orang pribadi jadi masih bisa kalau saya suruh paksa datang, tapi yang digunakan tidak bisa. Dia nggak punya tanda tangan elektronik. Makanya ada celah-celah yang sebetulnya menuntut fleksibilitas mediator.
Dasarnya apa? Dasarnya di pasal 2 kalau nggak salah, pasal 2 ayat 1 nggak ada prinsip. Jadi prinsip mediasi elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip 1 bukan sukarela, akses saja. Jadi ruang-ruang yang mungkin kita masih kosong yang belum diatur dalam perma ini, kita harus fleksibilitas dengan berdasarkan prinsip ini. Ketika sudah dikatakan apa mediasi kita, mediasi sosialisasi secara spesifik tentang bagaimana kita harus melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yang ada saja ada beberapa ruang-ruang yang harus kita sepakati, yang harus kita isi, tapi tidak melanggar prinsip. Nah ini tujuannya juga disosialisasikan di sini untuk menjaga keseragaman, supaya apa? Tidak terjadi disparitas penerapan, sehingga itu menjadi ruang nanti bagi para pihak untuk mempertanyakan. Karena menurut saya, kenapa setiap pengadilan bisa juga kewenangan untuk membuat SOP itu adalah tergantung kepada situasi dan kondisi. Jadi dalam bahasa saya, kalau dilihat dari sistematikanya, setelah hakim menunjuk mediator, kemudian pasal 5 ini berkaitan dengan persetujuan para pihak. Jadi mohon maaf kalau saya salah, penafsiran saya penunjukan itu ada di ruang sidang karena dia pasalnya di pasal 5 setelah pasal 4 yang majelis hakim menunjuk mediator. Para pihak tidak setuju secara prinsip tidak oke. Artinya kita mesti cari solusi, kita harus cari cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip yang sudah diatur dalam. Saya rasa demikian kalau kronologinya, mohon maaf.